Puji Tuhan, haleluya, selamat sore untuk kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami ada di penghujung dari bulan Agustus, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami. Berkati ibadah kami, berkati setiap kami yang mengikuti Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah persekutuan kami dengan Tuhan, ada yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, kami rindu kasih-Mu, kami rindu untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaatku
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
bersamamu ya Tuhan. Indah bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Indah bersamamu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati yang terbaik dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh ini adalah sebuah kerinduan kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Dalam setiap aktivitas hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami selalu ingin bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Setiap pribadi hamba-Mu berdoa, setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu diberkati Tuhan, dan membawa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pada saat ini saya ingin share kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Ya, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara-saudaraku, kita akan melihat bahwa ada banyak sekali kita melihat tentang metafora atau kiasan-kiasan yang menunjukkan hubungan antara Allah, hubungan antara Tuhan dengan manusia. Di dalam perjanjian baru misalnya, saudaraku akan melihat di situ tentang bahwa untuk menunjukkan hubungan ini, maka kita bisa melihat diumpamakan bahwa gereja itu sebagai tubuh Kristus, kemudian Kristus itu sebagai kepala. Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan di sini ada sebuah hubungan yang sangat dekat, ya, bahwa gereja itu sebagai tubuh Kristus, Kristus itu sebagai kepala. Kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lain kita bisa melihat ada juga di situ tentang metafora bahwa gereja itu sebagai mempelai wanita dan Kristus itu sebagai mempelai pria. Jadi ayat ini juga tujuannya adalah untuk menunjukkan sebuah hubungan yang sangat kuat. Kemudian juga saudara-saudaraku, di dalam perjanjian baru bahkan dalam perjanjian lama, kita juga bisa melihat di situ bahwa gereja itu sebagai kawanan domba Allah dan Kristus itu sebagai gembala. Dan ini juga tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu dekat dengan sang gembala. Dan di dalam ayat-ayat yang lain, misalnya kita juga melihat di situ bahwa gereja itu sebagai carang dan Kristus itu adalah sebagai pokok anggur. Itu menunjukkan kepada kita bahwa carang itu tidak akan bisa hidup kalau tidak melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Nah, sekali lagi saudara-saudaraku, untuk menunjukkan kepada kita sebuah hubungan yang sangat dekat, untuk menunjukkan kepada kita sebagai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Bahkan juga kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu sebagai Bapa, kita sebagai anak-anak. Sekali lagi, satu tujuannya saudara-saudara, untuk menunjukkan sebuah hubungan yang dekat, sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh sebenarnya yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi pada saat ini saya mengajak saudaraku melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-63. Kalau kita berbicara tentang misalnya tokoh Abraham, dia juga dekat dengan Tuhan. Musa juga adalah tokoh yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 dikatakan Allah berbicara kepada Musa seperti kepada seorang sahabat. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak menyinggung tentang Daud, saudara-saudara,
maka referensi kita tentang orang yang hubungannya dekat, orang yang intim dengan Tuhan, maka referensi itu mungkin, kalau boleh saya katakan, tidak lengkap, saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Daud adalah salah seorang juga yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat dulu Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur pasal yang ke-63 mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul tentang kerinduan kepada Allah. Ayat pertama, Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak, dengan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jujur sebenarnya pada hari-hari ini ada sebuah beban di dalam hati saya secara pribadi. Kita tahu semua kita hidup pada akhir zaman ini. Dan kalau kita perhatikan, salah satu ciri daripada manusia yang hidup pada akhir zaman, Alkitab berkata, secara lahiriah mereka beragama, secara lahiriah mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, salah satu ciri manusia akhir zaman itu, walaupun mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku, secara pribadi saya punya beban di dalam hati saya, saudara-saudara. Ada orang yang cukup setia beribadah, tetapi di dalam kenyataannya dia tidak intim dengan Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang terlibat dalam pelayanan, tetapi sebenarnya dia tidak intim dengan Tuhan. Bahkan ada banyak orang terlibat berkhotbah, saudara-saudara, tetapi sebenarnya dia tidak intim dengan Tuhan. Dan menurut saya ini sebuah problem, saudara-saudara. Ya, ini sebuah masalah yang besar di dalam pelayanan. Ini masalah besar di dalam gereja. Ini masalah besar di dalam tubuh Kristus. Banyak aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan tanpa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu sebabnya pada saat ini saya ingin mengajak saudaraku melihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Kalau ditanya, saudara-saudaraku, kenapa orang yang setia ke gereja, kenapa orang yang terlibat dalam pelayanan, kenapa orang yang banyak lakukan ini dan itu, tetapi tidak intim dengan Tuhan? Jawaban sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita perhatikan karena mereka tidak memiliki kerinduan. Jadi sebenarnya tidak punya kerinduan kepada Tuhan. Berbeda dengan Daud, saudara-saudara, dia adalah seorang yang punya kerinduan akan Tuhan. Dia rindu akan Allah di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Bahkan di dalam ayat 9 dia katakan, jiwaku melekat kepadamu.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, saya percaya bahwa ketika kita bicara tentang keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, bukan sesuatu khotbah yang baru, saudara-saudara. Mungkin saudaraku sudah melakukan dengan cara saudara membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Tetapi izinkan saya pada saat ini untuk men-sharingkan firman Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hati saya. Saya ingin bagikan kebenaran ini, saudara-saudara. Sekali lagi, walaupun ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang intim dengan Bapa, dengan intim dengan Tuhan, tetapi kita akan belajar tentang Daud, bagaimana ia membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Karena di dalam ayat yang pertama ini kita akan melihat tentang latar belakang Mazmur ini ditulis, saudara-saudara. Di dalam ayat pertama dari Mazmur pasal yang ke-63 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi saudara-saudaraku, peristiwa ini, Mazmur ini, yang menulis kerinduan kepada Tuhan ini ketika dia ada di mana? Di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda, sebuah tempat yang gersang. Ini harus kita lihat konteks daripada daerah Palestina, saudara-saudara. Padang gurun ini sebuah tempat yang gersang, sejauh mata memandang, saudara-saudara. Itu adalah padang gurun, gersang sekali. Inilah tempat di mana Daud menulis kerinduannya itu kepada Tuhan. Nah, untuk kita mengetahui tentang padang gurun Yehuda ini, saudara-saudara, lembaga Alkitab sebenarnya sudah menolong kita untuk kita bisa mengerti apa konteks peristiwa ini. Itu sebabnya saya sering katakan, saudara-saudara, bahwa kita sangat ditolong oleh Alkitab dalam bentuk buku. Ya, kalau di dalam Alkitab elektronik tidak ada catatan-catatan yang lain, saudara-saudaraku, hanya ayat itu. Tetapi kalau saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-63, saudara akan melihat, saudara yang punya Alkitab dalam bentuk buku, maka di bawah itu saudaraku perhatikan Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 ini, di situ ditulis dengan 1 Samuel 23 ayat 14. Nah, coba kita akan lihat, saudara-saudaraku, 1 Samuel pasal 23 ayatnya yang ke-14. Ini sebagai peristiwa tempat daripada peristiwa yang dicatat di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ini. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-14 atau 14 dan 15. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca. Daud di padang gurun Zif, ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15. Dan Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Coba saudara perhatikan, ketika dia menulis Mazmur pasal yang ke-63 ini, kita perhatikan situasi Daud. Daud bukan hanya ada di padang belantara, saudaraku, di padang gurun, tetapi nyawanya juga dalam keadaan terancam. Kenapa? Saul sebagai raja pada waktu itu ingin membunuh Daud. Ini situasi dalam Mazmur pasal yang ke-63 ini, saudaraku. Tetapi di tempat inilah dia menulis kerinduannya kepada Tuhan. Sebuah tempat yang gersang. Ketika nyawanya terancam, dia menulis kerinduannya kepada Tuhan. Banyak orang mencari ilham
Musisi-musisi, saudaraku, banyak mengisahkan ketika kapankah mereka menulis sebuah lagu. Apakah itu sebuah lagu cinta, saudara-saudara? Mereka katakan ketika mereka ada di pegunungan atau mungkin di tepi pantai, saudara-saudara. Suasana yang romantis, orang bisa menulis kerinduannya. Tetapi tempat Daud menulis kerinduannya kepada Tuhan bukan di tempat yang romantis, bukan di tepi pantai, bukan di atas gunung yang sejuk. Tetapi justru dia menulis kerinduannya kepada Tuhan di tempat padang gurun yang gersang. Dia menulis kerinduannya kepada Tuhan itu ketika nyawanya terancam oleh Saul. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebuah tempat yang tidak ideal, sebuah tempat yang tidak cocok untuk menulis tentang kerinduan sebenarnya. Ada beberapa kali dengan anugerah Tuhan, kami ada pernah, saudaraku, menginap di sebuah hotel di tepi pantai. Saya lupa tahun berapa, saudara, kami pergi ke Bangka dan menginap di sebuah hotel pas di pinggir pantai, saudara. Dan betul sekali, sepanjang malam yang kita dengarkan adalah deburan ombak. Di situ saya bisa mengerti ketika firman Tuhan berkata, jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Benar, saudaraku, ombak itu tidak pernah berhenti. Kalau di tempat inilah tempat di mana menulis kerinduan itu cocok, saudara-saudara. Tetapi kalau kita perhatikan sekali lagi, Daud bukan di tempat yang ideal. Tetapi saya ingin kita belajar tentang Daud, tentang sebuah kerinduan kepada Tuhan. Tidak peduli sesulit apapun, sekering apapun dalam hidup kita, situasi kita seberat apapun, tapi milikilah sebuah kerinduan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Mungkin kita bekerja susah, saudara-saudara. Kemudian mungkin juga kita uang tidak ada. Mungkin juga, saudara, kita baru di PHK. Tetapi bisakah kita menulis kerinduan itu kepada Tuhan? Dan sekali lagi, saudaraku, kenapa orang tidak punya keintiman dengan Tuhan? Masalah terbesarnya adalah dia tidak punya kerinduan. Orang sulit intim dengan Tuhan. Saya katakan tadi, ada banyak orang berkhotbah, ada banyak orang terlibat dalam pelayanan, ada banyak orang yang keluar masuk gereja, tetapi tetap tidak punya keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Coba pada hari-hari ini, saudaraku, sekali lagi kita ada hidup pada akhir zaman. Mari cek hati kita, apakah kita punya kerinduan untuk intim dengan Dia. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana untuk kita bisa dekat atau intim dengan Tuhan? Ingat, saudara-saudaraku, pada waktu Mazmur pasal yang ke-63 ini ditulis, Daud ada di padang gurun Yehuda, di daerah yang gersang. Kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang kedua itu, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi ketika Daud melihat tentang tanah yang kering, tanah yang tidak berair, dia tahu tanah ini merindukan air. Lalu dia katakan, seperti itulah kerinduanku kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan akan mendorong kita untuk mencari Dia. Kerinduan kita kepada Tuhan akan mendorong kita untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Dan sekali lagi, jangan katakan bahwa masalahmu bisa sebesar masalah Daud, saudara-saudaraku. Saya percaya
di antara kita tidak ada masalah yang dialami oleh seperti Daud. Di padang belantara, di padang gurun yang gersang, kemudian nyawanya juga terancam pada waktu itu. Nah, saudara pun diberkati Tuhan, bagaimana ia membangun keintiman dengan Tuhan? Cara yang dilakukan oleh Daud. Sekali lagi saya ingin mengajak saudaraku melihat dari perspektif Daud. Mungkin dari cara pandang Musa, Daniel, bisa kita menemukan hal-hal yang berbeda. Tetapi coba kita perhatikan bagaimanakah ia membangun keintiman dengan Daud, dengan Allah. Bagaimana Daud membangun keintiman dengan Allah. Yang pertama, saudara-saudaraku, secara cepat saya ingin sampaikan di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memandang kepadamu. Dia ada di padang gurun, di tempat yang gersang, nyawanya terancam oleh Saul. Tetapi dia berkata di dalam ayat ini, aku memandang kepadamu. Artinya apa, saudara-saudara? Ia fokus kepada Tuhan, pandangannya kepada Tuhan. Jangan alihkan perhatianmu daripada Tuhan, jangan alihkan pandanganmu daripada Tuhan. Begitu engkau alihkan pandanganmu kepada padang gurun ini, saudara, saya bisa pastikan engkau mengeluh. Bukan syair yang tercipta, bukan lagu yang tercipta, tetapi persungutan, omelan, komplain, itu yang akan muncul ketika engkau alihkan pandanganmu bukan kepada Tuhan, tetapi mengalihkan pandanganmu ke tempatmu, ke situasimu, ke masalahmu. Yang pertama dilakukan oleh Daud, bagaimana ia membangun keintiman dengan Tuhan. Ia tetap fokus kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap kita mungkin punya pengalaman tentang jatuh cinta. Ya, apakah saudara jatuh cinta kepada istrimu yang sekarang, atau mungkin pernah jatuh cinta kepada orang lain, atau ke suamimu yang lain? Tetapi kita semua punya pengalaman bagaimana jatuh cinta, saudara-saudara. Heran, orang jatuh cinta itu, makanya ada banyak lagu-lagu katanya jatuh cinta berjuta rasanya, saudara. Ya, dan saya melihat ada begitu banyak orang sudah 1 hari bersamaan dengan pacarnya, tetapi begitu pulang ke rumah masih telepon, saudara-saudara. Kenapa? Karena membangun keintiman. Ada sebuah kerinduan. Nah, inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Daud, saudara-saudaraku. Situasi yang sulit tidak membatasi dia. Nyawa yang terancam karena fokusnya adalah Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebabnya dia bisa sampaikan syair, pujian, bahkan mazmur. Ini mazmur loh, saudara-saudara, yang dia tulis ini mazmur, nyanyian tentang sebuah kerinduan. Bagaimana, saudaraku? Yang pertama, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada Allah. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 12, ada sebuah peristiwa, saudaraku, yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Kalimat ini bagus sekali, saudara-saudara. Ya, 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-12 ini adalah doa daripada Yosafat pada waktu itu. Saudara perhatikan, saya baca ayat 12, 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami.
Mari kita baca bagian terakhir, 1, 2, 3. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi maka kami tertuju kepadamu. Haleluya. Saudara-saudaraku, mata yang tertuju kepada Allah, fokusnya Allah, membangun hubungan, membangun keintiman dengan Tuhan. Fokuslah kepada Allah, fokuslah kepada Tuhan. Saudaraku melihat kebenaran firman Tuhan ketika Yusuf mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya, ketika Yusuf diperlakukan dengan tidak adil, ketika Yusuf diperlakukan dengan kejam, dia fokus tetap kepada Allah. Itu sebabnya dia berkata, kamu boleh mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Allah mengubah itu untuk kebaikanku. Ingat, situasi dan keadaan yang sulit, bahkan nyawa yang terancam bagi Daud, tetapi ia tetap fokus kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, dengan selalu memandang kepada Dia. Fokus kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, bagaimana ia membangun keintiman dengan Tuhan? Sekali lagi kita lihat ini dari perspektif daripada Daud dalam Mazmur pasalnya ke-63, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Di sini kita akan melihat ada pengulangan kata tentang memuji-muji, kemudian memegahkan, kemudian bersorak-sorai. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa untuk membangun keintiman dengan Tuhan itu adalah memuji Tuhan, memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tempat yang sulit dialami oleh Daud, saudara-saudara, tempat yang begitu gersang ini. Daud ambil sebuah keputusan untuk terus memuji-muji Tuhan, memegahkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada banyak kali kita dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ketika ada masalah dalam hidup kita, tempat yang gersang. Mungkin ketika gaji kita tidak dibayar, saudara-saudara. Atau mungkin ketika kita menghadapi vonis sakit penyakit. Atau mungkin secara ekonomi kita mulai menurun. Tempat yang gersang. Kita tidak lagi memuji Tuhan. Kita tidak lagi mengagungkan Dia. Bibir kita tidak lagi bermegah akan Tuhan. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, situasi apapun yang terjadi dalam hidup Daud, dia mengambil keputusan, dia mengambil komitmen untuk selalu memuji-muji Tuhan. Haleluya. Kalau saudaraku ingin intim dengan Tuhan, lakukanlah, paksa dirimu untuk terus memuji Dia. Paksa dirimu untuk terus mengagungkan Dia. Kalau memuji Tuhan ketika situasi baik, ya saya kira semua orang bisa lakukan, saudara-saudara. Ya. Dan itu sebabnya seringkali kita melihat orang kesaksian itu selalu, saudaraku, puji Tuhan, kami diberkati Tuhan, puji Tuhan, kami diselamatkan Tuhan, puji Tuhan. Semua, saudaraku, tentang hal-hal yang baik yang terjadi. Tapi Daud, situasi yang sulit, ketika nyawanya terancam, dia ambil sebuah keputusan untuk memuji-muji Tuhan. Saya belum pernah diundang orang, saudaraku, di PHK, lalu dia buat undangan ibadah syukur, saudara. Belum. Tapi kalau karena orang naik pangkat, naik jabatan, buka toko baru, dia undang untuk ucapan syukur. Tetapi Daud, saudaraku, sekali lagi, tempat yang sulit itu, di situ dia memuji-muji Tuhan, di situ dia memegahkan Tuhan. Ingat, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan,
paksa dirimu untuk selalu bersyukur. Paksa dirimu untuk selalu memuji-muji Tuhan. Tidak peduli sesulit apapun keadaan kita, ambil sebuah komitmen, aku akan terus memuji Tuhan. Saya senang sekali kalau ada jemaat saudara-saudaraku, dia selalu katakan puji Tuhan oh, puji Tuhan oh. Saya tahu dia mengalami kesulitan, tetapi dia selalu katakan puji Tuhan. Dan sekali lagi, karena itu adalah cara untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Bersyukur dan memuji Tuhan selalu. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Hal terakhir dalam konteks perikop ini saudara-saudaraku untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Ayat 7 dia berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Perhatikan, ya, dia katakan, oh bagaimana ia membangun keintiman dengan Tuhan, ingat dan merenungkan Tuhan di tempat tidurku. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Banyak orang tidak bisa tidur saudara-saudara, yang dia ingat adalah masalahnya. Banyak orang tidak bisa nyenyak tidur karena dia ingat adalah sakitnya, pergumulannya. Tetapi Daud berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ternyata untuk membangun keintiman dengan Tuhan adalah mengingat dan merenungkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Apa yang dia ingat, apa yang dia renungkan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Yang dia ingat adalah kebaikan Tuhan, yang dia ingat adalah pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daud punya sebuah keintiman dengan Tuhan, yang selalu merenungkan, selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ada kalanya saudara-saudaraku saya bisa meneteskan air mata kalau mengingat apa yang Tuhan lakukan lewat jemaat dalam pelayanan ini. Begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan katakan saudaraku, Pak Pendeta, saya belum mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa ada banyak orang berpikir dia tidak mengalami kebaikan Tuhan? Karena seringkali yang dia pikir kebaikan Tuhan itu adalah perkara-perkara yang wah. Atau istilah, ada itu hamba Tuhan bilang begini, perkara-perkara yang bombastis. Dia berpikir kebaikan Tuhan itu begitu, kanker disembuhkan gitu ya. Dia pikir kebaikan Tuhan itu satu pesawat jatuh dia sendiri hidup, ya itu dia pikir kebaikan Tuhan. Bukan saudara-saudara. Setiap hari kita bisa bekerja, ketika kita pulang kita bisa kasih keluarga kita makan, itu kebaikan Tuhan. Setiap hari bahkan kita bangun pagi dan kita bisa menghirup udara, itu kebaikan Tuhan. Bahkan ada kebaikan Tuhan yang seringkali dilupakan, yaitu ketika Yesus sudah menyelamatkanmu, itulah kebaikan Tuhan yang paling besar. Jangan pernah engkau berkata bahwa engkau tidak mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu engkau mengalami kebaikan Tuhan. Itulah yang engkau renungkan. Daud katakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Mari tutup Alkitab saudara, kita akan berdoa. Milikilah sebuah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena dengan cara seperti itu, engkau akan mengalami ketenangan-ketenangan yang luar biasa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya.
dekat dan intim dengan Tuhan. Bukan karena mereka tidak ke gereja, bukan karena mereka tidak melayani, tapi semua aktivitas mereka lakukan seperti sebuah kebiasaan. Hari-hari ini perlu sekali lagi setiap kita lebih lagi intim, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Karena hanya ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan mengalami ketenangan itu. Engkau akan mengalami damai sejahtera, engkau mengalami kekuatan, yang mengalami penghiburan. Mazmur 63 ditulis bukan di tempat yang nyaman dan tenang, tapi di tempat padang gurun, tempat yang tidak ideal untuk menyatakan kerinduan. Kalau hari-hari ini situasimu seperti ini, saya sudah katakan tadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud. Fokuslah kepada Tuhan, teruslah memuji Tuhan, dan renungkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Situasi di sekitarmu tidak akan mempengaruhi keintimanmu dengan Tuhan. Kita kembali angkat refrennya dan kita akan berdoa. Ku ingin selalu bersama, ku ingin selalu bersatu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu di dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Kami ingin intim terus dengan Tuhan. Kedekatan kami dengan Tuhan akan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus terus berbicara, supaya setiap kami punya kerinduan untuk dekat intim dengan Engkau Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini, biarlah kami boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan kami dengan Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini adalah minggu yang penuh keberkatan bagi kami, minggu yang penuh kemenangan, kemuliaan, bahkan kasih berkat Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Hamba-Mu berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Tuhan terus tolong bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan terus berkati pemerintah kami, berkati kota kami Tuhan. Bahkan biarlah kami boleh segera berlalu dari situasi yang sangat sulit pada hari-hari ini. Pekerjaan umat-umat-Mu Engkau berkati. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk mereka mendapat pekerjaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Sekali lagi sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, bangun terus keintiman dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Yesus memberkati. Haleluya.